Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubal ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali untuk mengkaji thaqafah Islam yang diantaranya adalah mengkaji ilmu hadis-hadis Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa memasuki ruang virtual ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua, khususnya yang hadir dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah di dalam memegang teguh ajaran Islam dan memegang teguh komitmen untuk mendakwahkan Islam dan memperjuangkan Islam. Karena berpegang teguh pada Islam ini bukan perkara yang mudah. Tantangannya besar, tantangannya cukup berat, bahkan makin berat pada zaman sekarang ini. Karena kita ada di satu zaman fitnah, di mana yang benar kadang jadi salah, yang salah juga jadi benar. Yang salah tercampur dengan yang benar. Dan ini yang kemudian terjadi ya pada hari ini. Dan ini adalah satu fenomena yang sungguh sangat menyedihkan kita semua. Contoh misalnya orang yang berbicara Islam dengan lantang, mereka yang istiqomah di dalam jalan dakwah itu dianggap sebagai orang-orang yang membahayakan, dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang terhormat di negeri ini. Dan ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ini di negeri Muslim terbesar dunia, di negeri Muslim yang seharusnya penghargaan kepada kaum muslimin, termasuk kepada para aktivis Islam itu besar, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak para tokoh Islam, para aktivis itu diperkarakan, dipersoalkan. Ada yang ditangkap misalnya, dipenjara, bahkan sebagiannya sudah divonis. Bahkan juga berbagai macam fitnah yang menimpa umat Islam datang silih berganti. Kemarin sore kita mendapatkan kabar seorang aktivis Muslim yang rekam jejaknya saya tahu persis bagaimana tegarnya dan tegasnya di dalam menyuarakan Islam. Kemudian juga bagaimana sikap tegasnya menolak segala bentuk kezaliman, sikap tegasnya untuk tidak kompromi dengan berbagai macam kezaliman, itu kemudian diperkarakan sedemikian rupa dan sudah dibidik sejak lama ya. Dan kemarin penangkapan dengan satu isu yang selalu diulang-ulang ya.
kalau tidak berkaitan dengan terorisme ya radikalisme. Dan ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan kita semua. Ya, penjahat yang betul-betul nyata membunuhi umat Islam, membunuhi para aparat bahkan di Papua sana. Sampai hari ini kan tak kunjung disebut sebagai kelompok teroris dan perang kepadanya hanya wacana sampai hari ini. Tapi justru umat Islam yang tidak punya senjata, umat Islam yang tidak memiliki kekuatan itu diperlakukan sedemikian rupa. Ini sungguh bentuk kezaliman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghancurkan siapa saja yang dengan kehancurannya menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah menolong siapa saja yang ketika ditolongnya akan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Baik sahabat-sahabat semua, topik kita pada pagi hari ini tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Ya, mungkin sampai dengan akhir Ramadan kita akan membahas bagian dari ilmu hadis yang sifatnya tematik, insyaallah. Tematik dalam artian mengambil bagian-bagian yang bagian-bagian yang belum terbahas, bagian-bagian yang penting ya, namun waktu itu masih belum banyak dibahas. Ya, nanti mungkin Syawal kita akan mulai kembali membahas satu kitab. Karena kalau tidak pakai kitab kadang-kadang kita sendiri harus memilih tema apa begitu yang relevan, yang cocok. Nah, kemarin kan bulan Sya'ban baru khotaman satu kitab, yakni Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kemudian nanti Syawal kita akan coba cari kitab yang pas untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kajian selanjutnya insyaallah. Nah, Ramadan ini kita banyak membahas hal-hal yang menjadi pengayaan dari kajian sebelumnya. Kemarin kita 2 kali berturut-turut membahas berkaitan dengan anatomi ya, membedah anatomi hadis. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang menjadi latar belakang adalah karena sekarang kita sudah memasuki atau menjelang memasuki momen di mana diperingatinya nuzulul Quran. Ya, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Momen diperingatinya nuzul Quran. Ya, satu momen yang sangat penting ya, karena kita harus tahu tentang hari itu. Dan sebenarnya ada yang lebih penting lagi selain nuzul Quran, selain memperingati nuzul Quran adalah memahami tentang tanzil Quran. Karena apa? Karena kalau nuzul Quran itu sudah selesai. Betul ya? Jadi faqad tamma bimautihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh telah sempurna terkait dengan nuzul Quran itu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara nuzul Quran sudah selesai. Yang kita lakukan hari ini kan memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, adapun yang menjadi tanggung jawab kita pada hari ini sebenarnya adalah bukan nuzul Quran tapi tanzilul Quran. Apa itu tanzilul Quran? Yakni tanzilul Quran alal waqa'i wastinbatil ahkam. Yang dimaksud dengan tanzilul Quran adalah menurunkan Al-Quran alal waqa'i, terhadap realitas yang ada. Wastinbatil ahkami, dan menggali hukum darinya, ya, mengambil hukum atau menggali hukum darinya. Jadi esensi dari tanzilul Quran itu adalah menggali hukum dari Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan. Itulah tanzilul Quran, dan itu adalah amanah yang harus kita emban.
Amanah yang harus kita pikul. Nuzul Quran selesai dan kita hanya bisa memperingati untuk makin takzimnya kita dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah kepada Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah. Pun tugas kita selanjutnya adalah tanzilul Quran. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam konteks kajian hadis kita hendak bertanya, sebenarnya apa kedudukan atau bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an gitu. Terhadap kalamullah yang setiap 17 Ramadan kita peringati ya terkait dengan nuzul Quran. Baik, saya kira itu ya poinnya. Kalau mikrofon ini sudah biasa, volume sudah besar, kemudian juga sudah dekat, jadi tidak ada yang berubah settingannya. Tapi katanya beberapa tanggapan kecil ya. Ya sudah. Ya agak kurang naik aja, tapi nggak apa-apa. Kalau di Facebook dan YouTube sudah kami naikkan Ustadz gainnya, desibel. Aman sebetulnya. Mungkin di Zoom agak kecil, ya tinggal pakai headset mungkin. Iya. Ya aman sih insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Soalnya tidak berubah, masih menggunakan perangkat yang biasa dan volume juga sudah maksimal. Baik, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada pagi hari ini adalah kedudukan hadis ya terhadap Al-Qur'an. Kalau kita rujuk dari kitab Al-Madkhal ila dirasati sunnatin nabawiyah, maka kita akan menemukan satu judul. Judulnya adalah ini, satu bahasan, yakni manzilatu sunnati minal Qur'an. Yakni kedudukan as-sunnah dari Al-Qur'an. Itu seperti apa ya kedudukan as-sunnah dari Al-Qur'an. Ini agak panjang, jadi kalau dibahas per kalimat mungkin tidak akan sampai akhir ya, tidak akan selesai dalam waktu yang hanya 1 jam. Sedangkan minggu depan kita akan membahas topik yang lain ya di penghujung bulan Ramadan ya. Kita akan membahas terkait dengan topik yang berkaitan dengan Idul Fitri insyaallah. Nah, jadi untuk kajian kali ini saya hanya ingin memberikan PowerPoint saja. Ya, jadi poin-poin yang power ya, poin-poin yang utama saja. Yang mudah-mudahan ini memberikan kerangka kepada kita semua tentang manzilatus sunnati minal Qur'an. Nah, berkaitan dengan kedudukan as-sunnah dari Al-Qur'an, maka jelaslah as-sunnah itu memiliki kedudukan yang sangat sentral dari Al-Qur'an ya, atau terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu datang dalam bentuk yang global. Ya. Sedangkan penjelasannya itu ada di dalam as-sunnah. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan beberapa tahun yang lalu, salah seorang guru kami pernah menyampaikan bahwa kebutuhan Al-Qur'an terhadap As-Sunnah itu lebih besar daripada kebutuhan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi As-Sunnah itu sangat dibutuhkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sangat membutuhkan As-Sunnah. Tetapi tidak sebaliknya gitu. Jadi tidak sebaliknya. Artinya yang memang sangat membutuhkan sangat membutuhkan terhadap as-sunnah ya Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an global, sedangkan as-sunnah itu
sangat rinci dan tentu saja yang global sangat membutuhkan yang rinci. Baik ya, di sini kita akan menjumpai beberapa fungsi dari As-Sunnah terhadap Al-Quran. Pertama adalah ketika beliau mengatakan tazharu ahamiyatu sunnati nabawiyah fi alaqatiha ma'al Qur'anil Karim annaha tufassirul ayatil Qur'an. Ya. Jadi urgensi sunnah nabawiyah, ya, urgensi sunnah nabawiyah itu nampak di dalam hubungannya dengan Al-Quran. Bahwasannya sunnah nabawiyah itu tufassiru li ayatil Quran, ya, annaha tufassiru li ayatil Quran, yakni berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah wa tubayyinu muradallahi ta'ala fiha. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan maksud dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah wa tufassilu ma ajmalahu. Berikutnya adalah mentafsil, merinci apa-apa yang Al-Qur'an datang dengan global, ya. Kemudian wa tuwaddihu ma ushkila fi fahmihi. Kemudian menjelaskan, memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang di dalam Al-Quran mungkin ada hal atau perkara yang iskal, yang sulit untuk dipahami. Ya. Demikian juga adalah wa tubayyinu ma abhamahu, menjelaskan apa yang dalam Al-Quran masih mubham, masih samar. Kemudian juga wa tuqayyidu ma atlaqahu, mentakyid, mengikat apa-apa yang mutlak ke dalam Al-Quran. Kemudian wa tukhassisu ma ammamahu, mentahsis, mengkhususkan apa yang umum, yang Al-Quran datang dalam bentuk yang umum. Bahkan fungsi dari as-sunnah adalah watazidu ahkaman sakata anhal Quran. Bahkan Al-Quran itu, bahkan hadis itu menambahkan hukum baru yang Al-Quran itu sukut, ya, atau tidak menjelaskan suatu perkara tersebut. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa manzilatu sunnati minal Quran itu satu adalah tufassiru li ayatil Quran, satu, ya. Jadi menafsirkan Al-Quran. Yang kedua menjelaskan maksud Allah Ta'ala di dalamnya, ya. Jadi itu sebenarnya masih rincian dari tufassiru li ayatil Quran adalah menjelaskan maksud Allah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, kalau kita buat poin-poin, yang kedua adalah wa tufassilu ma ajmalahu, mentafsil, merinci apa yang global. Yang ketiga adalah menjelaskan apa yang iskal, apa yang masih belum dipahami dalam Al-Quran. Yang keempat adalah menjelaskan apa-apa yang mubham dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah mentakyid apa-apa yang mutlak. Yang keenam adalah mentahsis apa-apa yang umum, ya, lafaz umum dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah menambahkan ahkaman jadidan, gitu, ya, menambahkan hukum baru yang Al-Quran tidak menjelaskannya, ya. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita coba rinci, ya, hanya mungkin tidak semua kita akan bahas, ya, secara lebih detail, lebih mendalam. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama. Ya, ini apa? Yang pertama adalah tafsirus sunnati nabawiyyati wa tafsiluha wa tawdihuha wa tabinuha li ayatil Qur'anil Karim. Kita akan melihat fungsi yang pertama dari as-sunnah sebagai penafsir, sebagai pentafsil, sebagai penjelas, dan sebagai ya penjelas juga ini, ya, sebagai penerang atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya. Tafsir, tafsil, taudih, dan tabiin terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, Ibu Fila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya rincian dari kesemuanya? Kita akan lihat. Di bagian awal beliau mengatakan ja'atis sunnatun nabawiyyatu mufassiratan wa mufassilatan, ya, maudihatan
wa mubayyinatan li ahkamil mujmalah wal mushkilah wal mubhamah fi ayatin adidatin minal Qur'anil Karim. Jadi as-sunnah nabawiyah itu fungsinya adalah sebagai mufassir, ya, mufassiratan wa mufassilatan. Ya, jadi sebagai penafsir, sebagai perinci, sebagai penjelas, sebagai penerang li ahkamil mujmalah terhadap hukum-hukum yang mujmal wal mushkilah yang di dalamnya juga ada kesulitan untuk memahaminya, wal mubhamah atau ayat-ayat yang mubham, yang samar, ya, di dalam di dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, contohnya apa saja? Contoh sekarang kita akan mulai yang pertama. Contoh yang pertama adalah min amsilati tafsiri sunnati li ayatil Qur'an. Di antara contoh tafsir sunnah terhadap Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Nah, di sini katakan dalam ayat Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini dalam Quran surah dalam Quran surah Ibrahim. Ya. Ini nggak ada keterangannya. Ibrahim, ya. Jadi di dalam Al-Quran ini dikatakan di sini ada ungkapan bahwa bil qawli tsabit. Nah, ini kan butuh tafsir. Apa itu yang disebut dengan qaul tsabit? Apa itu yang dimaksud dengan qaul yang kokoh, qaul yang tsabit? Ternyata Al-Quran pada ayat ini ditafsir oleh As-Sunnah, ya, ditafsir oleh As-Sunnah. Apa? Ya ini sabda Nabi SAW, al-muslimu idha su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Fahadzal hadisu huwa tafsirun li hadhil ayah. Gitu. Jadi hadis ini adalah tafsir terhadap ayat ini. Ya, ayat ini. Jadi ternyata yang disebut dengan bil qauli tsabit adalah qaul yang merupakan dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah disebut dengan qaul tsabit. Tanpa as-sunnah maka kita akan sulit menafsirkan apa yang dimaksud dengan bil qauli tsabit, ya. Jadi mana Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan qaul tsabit, qaul yang atau ungkapan yang kokoh. Dan Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis, yakni maksudnya adalah yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baik. Sekarang yang kedua, ya, masih di poin yang pertama, ya. Ini kan masih di poin yang pertama, yakni tafsirus sunnah wa tafsiluha, ya, wa tawdihuha wa tabinuha li ayatil Qur'anil Karim. Nah, ini tafsirnya. Sekarang kita akan lihat tafsil, bagaimana contoh tafsil, ya, tafsil as-sunnah terhadap kemujmalan Al-Quran, ya. Jadi poin yang kedua ini adalah min amsilatin, ya, tafsilus sunnah, di antara contoh. Kalau ini adalah di antara contoh tafsir, ya, min amsilati tafsiri sunnah. Kalau ini adalah min amsilati tafsili sunnati ma ajmalahul Qur'anu. Di antara contoh tafsil as-sunnah terhadap apa yang Al-Quran datang dengan mujmal, dengan global. Nanti bisa dibedakan, ya. Mungkin dalam bahasa kita susah juga menerjemahkan apa ya tafsir. Tafsir, ya, penjelas. Apa ya tafsil? Tafsil adalah, ya, yang merinci, begitu, ya. Nanti dalam istilah-istilah itu bahasa Arab punya makna yang khas. Kayak tadi taudih, menjelaskan, tabyin, menjelaskan, nah gitu. Jadi emang miskin juga kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau bayan diterjemahkan menerangkan, bisa, boleh lah, ya. Jadi menerangkan, menjelaskan, gitu. Nah, itu kekayaan kosakata bahasa Arab memang jauh melampaui
kekayaan kosakata dalam bahasa Indonesia berkali-kali lipat, ya, berkali-kali lipat. Contoh di sini adalah wa min amsilati tafsili sunnati ma ajmalahul Quran. Di antara contoh tafsil, ya, tafsil sunnah terhadap kemujmalan Al-Quran. Contoh di sini as-salat allati lam yuzkar fil Qur'ani illa ba'du ajzaiha. Betul ya? As-salat itu dalam Al-Quran nggak disebutkan gimana sholat itu. Ini mujmal. Ya, tegakkan sholat. Gimana sholat itu? Ini mujmal. Nah, di Quran tidak disebutkan katanya terkait dengan sholat illa ba'du ajzaiha, kecuali sebagian dari bagian-bagiannya. Contoh, qaulihi subhanahu wa ta'ala ka'u wasjudu, sujud, rukulah dan sujudlah. Ya. Kemudian ini Quran surah Al-Hajj ayat 77. Atau misalnya dikatakan di sini wa qoulihi azza wajal wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina warruqa'is sujud. Nah, ini ya. Ada lagi di sini ruku sujud, ini ruku sujud. Pertanyaannya, apakah sholat itu hanya ruku sujud? Tidak, ya. Sholat itu bukan hanya ruku dan sujud. Maka kata beliau faqad dzukira fil Qur'ani al-qiyam war-ruku' was-sujud. Sungguh telah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni qiyam berdiri, yang kedua adalah ruku', yang ketiga adalah sujud. Betul ya? Di Quran hanya menyebutkan 3 kurang lebih. 1 al-qiyam berdiri, 2 ar-ruku', 3 as-sujud. Pertanyaannya, apakah hanya ini saja gerakan sholat itu? Tidak. Di dalam Al-Quran walam yuzkar julusut tasyahud wa adadus sajadat wa raka'at wa salawat wa awqatus salat. Ya. Dalam Al-Quran gak disebutkan tentang duduk tasyahud, tentang bilangan sujud, tentang rakaat, tentang ruku-ruku, tentang apa? Tentang salawat, tentang waktu-waktu salat. Gak disebutkan. Faja'ati sunnatu bibayani dzalika kulli mufassilatan wa bayyanat adada sajadatiha wa raka'atiha wa kaifiyatiha wa salatiha wa awqatiha. Ya, datanglah as-sunnah menjelaskan itu semuanya, memberikan tafsil, menjelaskan tentang apa? Tentang jumlah sujud, rukunya, ya. Kemudian tata caranya, sholatnya, ya, sholawatnya, kemudian waktu-waktunya. Jadi Al-Quran itu ditafsil oleh hadis. Hadis menjelaskan tentang tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Semua dijelaskan dalam as-sunnah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dalam bentuk ini, as-sholat dalam bentuk mujmal. Ya. Dalam bentuk mujmal. Setiap yang mujmal maka perlu tafsil. Apa itu tafsil? Perincian. Wa kadzalika az-zakatu. Demikian juga dengan az-zakat. Zakat. Allati dzakaraha al-Qur'anu mujmalatan fil ayat. Ya, demikian juga zakat, ya. Di mana Al-Qur'an itu menyebutkan terkait dengan perintah zakat mujmalatan, secara mujmal. Dalam ayat Al-Quran misalnya wa atuz zakah artinya tunaikanlah zakat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Pertanyaannya adalah berapa kadarnya? Ke siapa ngasihnya? Kapan dikeluarkannya? Nggak dijelaskan dalam apa? Dalam Al-Quran. Walam yubayyin miqdaraha walam yukhbir min ayyil amwali tu'khadu wa ma tatajibu wa ala man tajibu, dan seterusnya. Maka datanglah sunnah, fa bayyanatis sunnatu kullama ajmalahul Qur'anu fitilkal ayah. Jadi belum terjawab, belum bisa dijelaskan terkait dengan tata cara apa? Zakat. Misalnya belum menjelaskan tentang kadarnya berapa zakat tuh.
Terus harta apa? Min ayil amwal tu'khadu. Harta apa yang dizakati itu? Kapan wajib membayar zakat itu? Kemudian wa alaman, kepada siapa kita memberikan zakat ini? Ya gitu ya. Jadi semuanya belum ya semuanya belum dijelaskan. Kadarnya dari harta apa, kapan dan kepada siapa kewajiban zakat ini. Jadi Al-Quran datang dengan sangat mujmal tadi, global tadi. Quran itu global, sedangkan Al-Hadis itu memberikan tafsil atau perincian. Jelas ya? Masih ya? Apa ini? Fungsi Quran sebagai tafsil, perinci. Kalau yang pertama sebagai tafsir. Tafsir itu berarti apa? Menjelaskan makna dari sebuah teks ya. Makna yang dekat dari sebuah teks itu apa? Maksud dari sebuah teks dari firman Allah. Kalau tafsil itu merupakan bentuk perincian. Ya. Baik, sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Wa min amsilati tawdih sunnati ma ushkila fi fahmil Qur'an. Di antara contoh tawdih, penjelasan sunnah terhadap apa-apa yang Al-Quran itu kesulitan ya. Ada aspek kesulitan fi fahmil Quran, dalam memahami Al-Quran. Jadi di sini adalah sebagai penjelas ya, sunnah sebagai penjelas terhadap apa yang iskal ya, lafaz-lafaz yang sulit dipahami dalam Al-Quran. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa contoh di bawah ini. Ini adalah ayat Al-Quran yang dipandang iskal, yakni dalam Quran surah apa ini? Surah apa ini? Ya, belum ada penjelasannya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, ini adalah ini dulu. Dari Al-An'am dulu ya. Dalam Quran surah Al-An'am ada lafaz begini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, pada ayat ini dikatakan bahwa orang-orang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya bizulmin, dengan kezoliman. Nah, inilah yang membuat para sahabat bertanya-tanya, kenapa gitu? Apa yang dimaksud dengan zolim di sini sebenarnya? Kenapa digandengkan dengan keimanan? Ini iskal, ini perkara iskal, perlu taudih. Maka kita bisa lihat penjelasannya, ma rawahul Imamul Bukhari an Abdullah bin Mas'udin. Telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, di mana ia berkata, lamma nazzalat hadhil ayatu, yani alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Nah, para sahabat ya, fahamala sahabatu ma'na zulmi fi haqiqatihi fasyaqqa dzalika alaihim wa ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ayyuna lam yalbis imanuhu bizulmin qala sallallahu alaihi wasallam innahu laisa bidzak ala tasma'una illa qauli Luqman inna syirka la zulmun azim. Para sahabat bingung. Ya, awalnya bingung. Kenapa gitu? Ada kata zulm di sini, tentang zoliman. Ya, jadi orang beriman tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman. Kok bisa ya kezoliman gitu? Padahal zolim itu adalah berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak. Nah, gitu ya. Kenapa digandengkan dengan keimanan? Gitu. Dijawablah oleh Rasulullah SAW, bukan begitu maksudnya. Gitu. Apakah kamu telah mendengar firman Allah Ta'ala sebagai berikut? Inna syirka la zulmun azim. Jadi yang disebut dengan zolim itu sangat banyak, sangat luas.
Pokoknya zalim itu kan menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Nah, syirik pun bagian dari kezaliman. Nah, jadi clear lah sekarang. Oh, berarti yang dimaksud di sini adalah kesyirikan gitu. Walam yalbisu imanahum bizulmin, maksudnya adalah dengan bizulmin. Itu ya, dengan kezaliman itu dengan kesyirikan maksudnya. Ya, dengan kesyirikan. Nah, ini katakan di sini waqad fahima sahabatu annal murada bidzulmi fi hadhil ayati umumuz zulm. Jadi para sahabat memahami yang disebut dengan zalim di sini adalah zalim dalam arti umum. Ya. Jadi fayad'ulu fi dzalika dzulmul insan nafsahu. Contohnya adalah berkaitan dengan kezaliman, ya masuk ke dalamnya, masuk dalam kategori ini adalah kezaliman manusia pada dirinya sendiri. Bitaksirihi fi ba'dil hukuk, ya, dengan pembatasan sebagian dari hak-hak. Nah, demikian juga zalim ini juga bisa bermakna kezaliman kepada yang lain. Ya, kezaliman kepada manusia yang lain dalam bentuk pelanggaran atau pengambil alihan atau tidak memenuhi hak orang lain atau merampas hak orang lain. Maka dikatakan di situ asyirku yang disebut dengan zalim di sana adalah asyirku billah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syirik yang dimaksud dengan zalim di sini. Makanya dikatakan di ayatnya orang beriman itu tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya itu kesyirikan. Ya, maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Nah, jelas ya ini ya. Zulm di sini adalah az-zulmu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu adalah lazulmun azim, sungguh merupakan kezaliman yang nyata. Yang besar ya, kezaliman yang besar. Baik. Berikutnya masih di poin 1 adalah wa min amsilati bayani sunnati ma abhamahul Qur'an. Ini contoh terkait dengan bayan ya. Bayan itu adalah penjelasan sunnah ma abhamahul Qur'anu terhadap apa yang Al-Qur'an datang dengan mubham. Dengan apa mubham itu? Dengan samar. Contoh, dalam Al-Qur'an ada begini. Ya, ada ungkapan begini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini terkait dengan puasa ini ya. Makan dan minumlah hingga nampak bagi kalian khaytul abyad dari khaytul aswad. Ya. Pertanyaannya adalah apa itu khaytul abyad dan apa itu khaytul aswad? Ah ya, jadi itu kan pertanyaannya. Kalau kita cari dalam Al-Quran yang gak ketemu apa maksud dari khaytul abyad dan khaytul aswad. Ya. Dan jawabannya adalah yang dimaksud dengan itu nampak dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan berkaitan itu. Ya, fabayyanati sunnatu annal murada minhu sawadul laili wa bayadun nahari. Ya, jadi yang disebut dengan khayt al-abyad al-abyad ya adalah berarti bayadun nahar. Ya, siang ya, putihnya siang. Yang disebut dengan al-khayt ya, al-khayt yang kedua yakni khaytul aswad itu adalah jenis yang apa namanya sawadul lail, itu maksudnya adalah yang disebutkan khaytul abyad itu adalah bayadul nahar, sedangkan aswad itu adalah sawadul lail gitu ya, malam ya. Jadi khaytul abyad itu kan berarti garis putih, fajar sodik ya. Kalau aswadu hitam maksudnya adalah yang disebut dengan khaytul abyad itu adalah pertanda fajar ya sudah terbit, sedangkan sebelumnya berarti disebut dengan sawadul lail, malam yang masih gelap. Ya, itulah kurang lebih contoh dari sunnah nabawiyah sebagai bayan terhadap kemubhaman Al-Qur'an. Ini kan mubham, masih samar. Apa ini khaytul abyad? Apa juga khaytul aswad? Nah, jawabannya adalah sebagaimana yang kita bisa perhatikan sebagai berikut. Ya. Jadi khaytul abyad adalah garis putih ya.
jadi bayadun nahar, pertanda siang, udah mulai terbit. Sedangkan sawadul lail itu adalah hitamnya malam. Baik, itu yang pertama ya. Yang pertama tentang fungsi as-sunnah. Digabungkan itu ada berapa tadi? 4 atau 3 ya. Kemudian sekarang yang kedua. Tsaniyan taqidus sunnati nabawiyyati ma atlaqahul Qur'anul Karim. Ya. Jadi taqid sunnah, jadi sunnah mentakid, sunnah nabawiyah mentakid apa-apa yang Al-Qur'an datang dengan mutlak. Ya, sunnah mentakid, mengikat apa-apa yang datang dalam bentuk yang mutlak. Contoh misalnya di sini ada beberapa ayat. Laqad atlaqal Qur'anu katsiran minal ahkami dunna taqyidin. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa taqyid sunnah nabawiyah terhadap apa yang Al-Qur'an datang dengan mutlak. Ya, dengan mutlak. Contoh dikatakan di sini laqad atlaqal Qur'anu katsiran minal ahkami duna taqyidin wa min amsilati ala dzalik adalah itlaqul Qur'ani fi qat'i yadis syarik duna taqyidin. Nah ya, jadi kemutlakan Al-Qur'an di dalam memotong tangan pencuri supaya tidak ada sebagai penebus dosa dan memiliki efek jera ya. Jadi itu had Allah, tidak dapat ditawar-tawar lagi. yakni dalam potong tangan pencuri tanpa takyid, tanpa ada batasan, tanpa ada ketentuan-ketentuan. Nah kemudian dalam ayat Al-Quran nampak di dalam Quran surah Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka faqta'u putuslah atau potonglah. Apa yang dipotong? Ya ini aydiyahuma, tangan dari keduanya. Pertanyaannya kan begini. Ya. Fa fi hadzal ayati amrun mutlaqun. Ayat ini datang dengan perintah yang mutlak. Biqat'il yaddi fi kulli sariqatin, untuk memotong tangan pada setiap bentuk pencurian. Amrun mutlaqun, ini perintah yang mutlak untuk memotong tangan fi kulli sariqatin, pada setiap kasus pencurian. Sawa'an kanat kasirotan au qalilatan. Jadi berarti wajib dipotong tangannya, sama saja katanya apakah dia mencurinya sedikit atau banyak ataukah sedikit. Wasawa'an kana sariqu, kemudian akilan, kemudian ghairu akilin dan seterusnya ya. Jadi sama saja apakah berarti nyurinya sedikit atau banyak tetap wajib dipotong gitu ya, karena mutlak. Nah gitu. Kemudian pencurinya juga sama saja apakah akil atau gair akil atau orang gila. Nah, tetap saja ditetapkan hudud. Atau misalnya dia tidak berakal. Nah, dikatakan di sini ghairu anna sunnatu ja'at ala hadzal itlaq. Sunnah itu datang untuk, hanya saja sunnah datang untuk fakta ya berkaitan dengan hal ini ya, fi hadzal itlaq, untuk menjelaskan berkaitan dengan kemutlakan Al-Qur'an ya. Hanya saja sunnah datang untuk menjelaskan kemutlakan ini. Wa qayyadathu biqat'i yadis sarik, dan mengikat ya biqat'i yadis sarik, terkait dengan potong tangan pencuri. Yang bagaimana? Yang balik, al-akil, yang berakal. Termasuk juga takyid dari Umar bin takyid dari misalnya dari aspek mikdarnya. Ya, mikdar itu adalah kadar dari pencuriannya. Sebagaimana hadis dari riwayat ini dalam hadis riwayat kita lihat Muslim ya, akhrajahu Muslim fi shahihi.
dalam bab hudud. Dikatakan di situ la tuqta'u yaddus sariki illa fi rubu'i dinarin fasaidan. Tidak ada potong tangan, ya. Tidak ada hukum potong tangan kecuali katanya pada kadar 1/4 dinar atau lebih, ya. Ini kan takkid semuanya. Ya, dari apa namanya, dari sesuatu yang sesuatu yang mutlak kemudian ditakkid, ya, yang mutlak maka kemudian ditakkid. Contoh misalnya tentang pencurian tadi, semuanya yang mencuri itu dipotong, baik itu pencuriannya 1/4 dinar ataukah kurang, ya, ataukah lebih, baik yang mencuri orang gila ataukah orang waras, yang mencuri anak kecil ataukah orang dewasa, semua kena, ya, semua kena. Ternyata ditakkidnya oleh as-sunnah, ya, ditakkid as-sunnah, sehingga as-sunnah datang mentakkid, ya, mentakkid apa, aspek yang masih mutlak dalam Al-Quran. Contoh misalnya tadi katakan siapa yang potong tangan ini? Nah, adalah seorang muslim yang baligh yang mencuri, gitu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana bagaimana berkaitan dengan beberapa catatan lain berkaitan dengan masalah keharusan adanya yang mentakkid atas kemutlakan Al-Quran, ya. Maka tidak semua orang dipotong tangan, ya, kecuali yang sudah sampai 1/4 dinar. Itu pun orang waras, ya, bukan orang gila. Dan juga sudah balik. Nah, itu kurang lebih. Baik, itu terakhir sekali ya waktunya. Berikutnya adalah yang ketiga adalah takhsisus sunnatin nabawiyah ma'ammamahul Qur'anul Karim. Takhsis sunnah, pengkhususan sunnah terhadap apa yang Al-Quran datang dalam bentuk yang umum. Ya, jadi dalilnya umum, ditakhsis, dirinci, dikecualikan dalam Al-Quran. Dikecualikan yang ada dalam Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Contoh misalnya nih, ta'mimul Qur'ani tahrimal maitah. Yani pengharaman Al-Quran, ya, informasi Al-Quran, keumuman Al-Quran, ya, keumuman Al-Quran tentang apa? Tentang haramnya maitah, yani bangkai. Apa dalilnya? Dalilnya adalah innama harrama alaikumul maitata wa damma wa lahmal hinjir, ya, wa ma ukhilla bihi li ghairillahi. Jelas di sini katakan bahwa harrama alaikum al maitata, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka, ya, kepada kalian maksudnya, al maitah, yakni bangkai. Dan juga daging babi. Dan yang disembelih tidak dengan asma Allah. Pertanyaannya begini. Bagaimana dengan saat berbicara berkaitan dengan sunnah ini, apakah memang berkaitan dengan haram ini, yang bangkai ini, apakah memang semuanya bangkai ini haram? Semua bangkai haram, baik binatang melata maupun yang hidup di air. Apakah semuanya adalah haram? Ternyata di sini ada namanya apa? Takhsis, ya. Fa khassasat as-sunnatu ana tahrimal maitati bima ada maitatahu as-samaki wal jarad. Nah, ternyata fa khassasat as-sunnatu, sunnah itu mengkhususkan ana tahrimal maita, bahwasannya keharaman maitah itu dikecualikan apa? Bima ada maitatis samaki wal jarad, untuk dua samak ini, dua bangkai ini. Apa? Pertama bangkai dari as-samak, yakni ikan. Yang kedua adalah al-jarad, yakni belalang, ya, belalang. Nah, jadi berarti ikan dan belalang itu tidak haram, gitu. Karena dia bukanlah termasuk yang diharamkan dalam
bentuk apa takhsis ini. Padahal umumnya ini secara umum semuanya kan, apalagi dengan alif lam dalam isim jenis al-maitah ada al di sana, al-mu'arrab bi al, ya jadi maknanya umum akhirnya. Ya, isim jenis mu'arrab bi al. Maknanya umum, semua jenis semua jenis bangkai haram. Ternyata datanglah as-sunnah menjelaskan bahwa ada dua bangkai yang tidak haram, yakni as-samak, ikan, yang kedua adalah jaradu belalang, ya. Itu boleh. Ya, boleh untuk apa? Boleh untuk dikonsumsi. Meskipun dibuat dengan dijelaskan dalam bentuk yang sifatnya umum awalnya, tapi ditaksis di sini. Ternyata ada yang tidak diharamkan, bangkai yang tidak haram. Nah gitu ya kurang lebih penjelasannya. Ini tentang nasi mansu ada perbedaan pendapat, ada ziyadah. Nah ini tentang ziyadatus sunnati nabawiyah ahkaman sakata anhal Qur'anul Karim. Kenapa yang ini saya lewat? Karena ini ikhtilaf. Kalau di sini beliau termasuk yang mengambil naskhu sunnati nabawiyyati ba'da ma syarra'ahul Qur'anul Karim. Yani tentang nasih dan mansuh. Ya, nasah Quran terhadap nasah sunnah terhadap Al-Quran. Nah di sini para ulama ada pendapat. Tidak semua sama dalam hal ini. Ya, jadi boleh nggak as-sunnah menghapus hukum dalam Al-Quran? Ya, gitu ya. Jadi terkait dengan nasah sunnah terhadap sebagian Al-Quran. Kita lanjut saja ke sini. Ya, karena tentang nasah ini cukup pelik juga persoalannya dan perlu waktu yang leluasa. Berikutnya adalah ziyadatus sunnati nabawiyah ahkaman sakata anhal Qur'anul Karim. Ya. Jadi as-sunnah itu menambahkan hukum yang Al-Qur'an mendiamkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskannya gitu. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan di antara yang banyak itu adalah ketika as-sunnah itu menjelaskan hukum yang Al-Qur'an tidak menjelaskannya gitu. Ya, jadi maksud di sini adalah ja'atis sunnatu bi ahkamin jaidatin. Jadi as-sunnah itu datang dengan hukum yang zaidah, yang sifatnya tambahan. Alama fil Qur'an, ya. Apa yang di Qur'an tidak ada. Yani fa'aujabat amran sakatal Qur'anu an ijabihi. Ya. Jadi banyak perkara yang memang tidak ada dalam Al-Qur'an namun ditambahkan hukumnya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contoh tentang kepemilikan publik, ya. Dikatakan kan annasu suraqa'u fi salasin al-ma'u wal qala'u wan nar, ya. Atau dikatakan dalam lihat lain fil ma'i wal qala'i wan nar. Nah, jadi tentang umat Islam atau manusia di situ atau umat lah secara umum, dia berserikat punya kepemilikan dalam 3 hal. Ya, an-nasu suraqa'u fi salasin. Ada 3 hal. Pertama adalah air, yang kedua adalah padang gembalaan, yang ketiga adalah api. Di Quran nggak ada, tapi di sunnah ada. Ini namanya adalah ziyadatu sunnati nabawiyah ahkaman sakata anha al-Quran. Ya, jadi ini. Baik, saya kira cukuplah sampai di sini poin-poin penting. Ya, di sini ada sih contoh-contoh yang hukum baru. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah dalam konteks pengharaman, ya, mengumpulkan 2 orang perempuan bainal mar'ah wa khalatiha, antara seorang perempuan dengan bibinya. Itu hadisnya dari sini, ya, bahwa
la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala khalatiha. Jadi tidak boleh nikahi perempuan, ya, tidak boleh perempuan itu dinikahi yang kemudian digabungkan, dihimpun dengan bibinya, ya, baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Nah, ya, ini termasuk menjelaskan terkait dengan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk juga terkait dengan az-zahab wal fiddah, ya, tentang pertukaran mata uang, atau pertukaran ya sesuatu yang merupakan hukum baru dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga misalnya berkaitan dengan contohnya adalah beberapa penjelasan berkaitan dengan aspek hukum pertanahan misalnya. Itu kan banyak yang merupakan hukum baru yang tidak dalam Al-Quran namun dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya gitu kurang lebih. Ini selesai saya kira. Ya itulah kedudukan as-sunnah dari Al-Quran. Ya. Jadi setidaknya kita bisa menemukan ada berapa? Ada 5. Ya. Ada 5 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, ada poin 1 tadi kita rinci sampai berapa? Sampai 4 ya. Sebagai tafsir kan tadi tafsir. Kemudian sebagai taudih. Ya sebagai bayan ya, sebagai bayan. Nah itulah kurang lebih kedudukan as-sunnah terhadap terhadap Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.